Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah proses panjang mengambil emas dari batuan kuarsa hingga menjadi emas dan bisa dijual. Jadi ada beberapa tahapan ya mencari emas, ada yang susah, ada yang mudah, ada juga yang cukup ya terjangkau. Dan ini adalah proses sangat panjang sekali karena ini adalah proses pengambilan batuan dari gunung dibawa ke rumah lalu bisa menghasilkan emas seperti ini. Oke, ini adalah proses yang pertama. Nah, untuk proses yang pertama, kita itu harus mengambil material dari dalam lubang atau dari gunung ya. Dan ini adalah material yang kami ambil. Ini adalah salah satu contoh material emas yang kami ambil. Meskipun tidak semua seperti ini, tapi ini adalah salah satu ciri untuk batuan atau material yang ada emasnya. Nah, ini adalah beliau adalah teman saya, dia adalah penambang ya. Oke, seperti inilah proses pengambilannya. Jadi barang di dalam lubang itu kita dipahat ya. Ada beberapa batuan yang keras, ada juga yang tidak. Setelah itu kita kumpulkan seperti ini. Proses ini akan menjadi pembagian hasil dari jerih payah kami ya. Di sini batu dikumpulkan, akan dipack sedemikian rupa dan hasilnya akan kita bagikan. Biasanya proses ini memakan cukup waktu yang lama ya karena batuannya itu keras-keras. Dan selanjutnya batuan tersebut kami bawa ke rumah. Dan selanjutnya batu tersebut kami jemur ya. Tapi tidak semua batu basah. Jadi kalau yang basah biasanya kami jemur. Selanjutnya kami tumbuk halus seperti ini. Dan di samping ini ada ayakan ya. Jadi ayakan tersebut untuk memperkecil batuan agar emas dapat dihasilkan maksimal. Yang selanjutnya proses yang sangat rumit ini adalah proses direndam ya. Jadi batuan kami yang diambil tadi ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam bak. Ini adalah bak yang pertama. Lalu setelah itu dikasih kapur berbarengan dengan batuan pada saat peneburan ya. Kapur atau semen bisa ya. Setelah itu dikasih air ya. Nah, ini adalah proses sirkulasi. Jadi air itu dinaikkan ke atas bak, lalu kerannya itu ditutup. Setelah penuh air di atas itu dikasih CN ya. Itu sudah ada CN tuh. Biasanya saya seperti itu, CN itu atau cyanida. Lalu setelah itu disirkulasikan. Jadi untuk air itu tidak bebas ya. Air itu bebas mau ambil air hujan, mau dari sungai, mau dari sumur, bebas ya. Jadi air pada saat menaikkan air, keran itu kita tutup. Setelah penuh, barulah air kita sirkulasikan. Setelah itu kita tunggu sekitar setengah jam atau 1 jam, baru kita masukkan karbon ya. Oke, ini adalah karbon dari Davao Philippines. Ini memiliki iodin dari 900 sampai 1200 ya. Jadi angka iodin ini itu adalah angka untuk nilai daya simpan ya, daya serap untuk sebuah karbon. Semakin besar daya serap atau iodin, maka itu semakin bagus. Karbon Davao ini dari 1 kg bisa menyerap 10 gram sampai dengan 25 gram emas ya. Jadi seperti ini proses cara pemasangannya karena ini partai kecil ya. Saya memakai sekitar setengah kilo ya untuk panen pertama. Nah, ini sekitar setengah kilo juga cukup ya karena material di saya itu agak sedikit kurang guys. Kalau misalkan kalian keluarnya bagus dari 1 ton material, kalian bisa menambahkan mungkin 1 kilo atau 1 kilo lebih dari karbon tersebut. Untuk proses
Penangkapan ini biasanya saya 2 hari 2 malam ya, baru kita panen. Setelah sirkulasi air, barulah kita setengah jam, barulah kita kasih karbon ini untuk menyerap emas. Dan setelah 2 hari 2 malam, barulah kita bakar karbon tersebut. Kita bakar karbon ini pakai arang ya, biasanya saya suka pakai arang, lalu dimasukkan, lalu ditimbun dan ditiup dengan blower. Untuk wadah dari karbon tersebut saya menggunakan pipa ya, pipa atau bisa bekas gelondong atau juga bisa dari kaleng ya, kaleng tenggo, bisa juga kaleng dari Wavelo yang biasanya suka dibagi ya pas habis lebaran itu ya, pas dengan ukuran seperti ini. Itu adalah api yang di bawah ya, tinggal kita besarin. Kalau misalkan sudah agak sedikit besar, nyala apinya, baru blower kita kecilkan. Dari 1 kilo biasanya sampai 4 jam, 5 jam ya baru padam ya, karena biasanya semakin sedikit abu karbon biasanya suka semakin lama, karena anginnya itu harus kita kecilkan ya. Nah ini dia, ini sekitar baru pertengahan ya. Karena kalau misalkan sudah seperti ini, anginnya harus kita kecilkan. Kalau tidak, biasanya suka berterbangan ya. Tinggal sabarnya aja kita. Oke, setelah padam jadi seperti inilah abu karbon ya, yang tadi kita bakar. Terus kita ambil lalu dimasukkan ke dalam kowi. Setelah ini akan dicampur dengan boraks. Proses pencampuran boraks itu kalau bisa ya 1 berbanding 1, dan ya sekitar dikasih lebih sedikit lah untuk boraks, karena boraks ini sebagai pelumas ya untuk menyatukan emas yang ada di dalam abu tadi ya. Kita campurkan seperti ini. Kalau misalkan kekurangan boraks itu biasanya pada saat menyatukan itu akan sedikit agak susah ya, karena abu yang dilebur oleh oksigen itu akan sedikit berterbangan ya, karena tidak terlapisi atau terlumasi oleh boraks ya. Kalau misalkan boraksnya banyak, itu lebih bagus kalau menurut saya, karena semua abu karbon itu akan terlumasi oleh boraks tersebut ya. Kalau misalkan saat peleburan itu harus pelan-pelan ya, harus meleleh dulu boraksnya, barulah kita pakai api yang tajam. Nah seperti ini. Jadi pada saat pertama kali kita lebur, kita harus memakai api yang pelan dulu ya. Kalau misalkan langsung ke tajam, biasanya suka berterbangan abu karbon tersebut. Nah ini sudah mulai meleleh ya guys. Ini saya juga udah memakai api tajam ya. Kalau misalkan kalian di sini jeli, itu adalah emas yang kuning-kuning ya guys. Itu di sisi-sisinya itu sudah ada lapisan-lapisan emas, ada partikel-partikel emas yang menyatu dengan boraks ya. Boraks ini membantu emas agar dapat menyatu. Kalau misalkan tidak ada boraks seperti ini, biasanya emas itu akan berterbangan dengan abu yang tadi ya. Nah seperti ini prosesnya. Jadi ini adalah api dengan oksigen dan LPG ya. Biasanya kami memakai itu karena itu sangat cepat ya. Bisa teman-teman lihat ya, di situ sudah kelihatan untuk emasnya. Meskipun tidak banyak, tidak besar, tapi ini sudah cukup bagi kami ya. Ini sudah alhamdulillah. Meskipun proses yang panjang, tapi alhamdulillah masih bisa lah, masih ada, masih bisa dicari dengan segala macam cara pengolahan yang alhamdulillah kami bisa bertahan sejauh ini. Dan alhamdulillah di daerah kami masih bisa ya untuk menambang. Kami sebagai warga lokal masih bisa menikmati hasil bumi, hasil dari alam ya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau misalkan kalian belum tahu apa itu yang merah, itu adalah boraks yang meleleh.
Boraks ini untuk melumasi emas ya. Jadi emas itu bisa menyatu dengan boraks ini. Nah, setelah ini capit. Selanjutnya kita masukkan ke air. Barulah kita bisa memegang karena tidak panas ya. Ini adalah proses terakhir guys. Dari proses yang sangat panjang. Dan ini hasilnya. Dari 1 ton material, ini bisa saya dapat dari 5 gram sampai dengan 3 gram. 3 gram paling rendah itu saya 2 gram kalau misalkan dari 1 ton material ya. Karena menurut global saya lupa, dari 1 ton material mendapatkan 1 gram itu sudah bagus kalau di perhitungan pertambangan ya guys. Karena pertambangan itu partainya partai besar, jadi cepat hasilnya. Dan kami partai kecil, kalau misalkan 1 ton mendapatkan 1 gram itu sangat rugi guys. Nah, tujuan di pack seperti ini berfungsi untuk proses timbang air ya. Timbang airnya itu mudah dan proses pengadarannya itu bagus ya. Nah, jadi ini dia guys. Ini adalah tahap terakhir dan ini saya sudah menjualnya. Yang alhamdulillah dari 1 ton material menjadi 3 juta rupiah. Dan bagi kami ini sudah alhamdulillah ya. Tapi tidak semuanya lancar ya. Dari 1 ton material itu kadang saya dapat 1 juta, kadang cuma 500.000. Itu tergantung isi dari material tersebut. Mungkin sekian video hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.